Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan adalah satu hal yang dicari-cari oleh kita semua. Semua kita berangkat beraktivitas dengan aktivitas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Kalau misalnya kebahagiaan itu bisa dibeli, mungkin setiap orang yang punya duit mereka bakal bahagia. Tapi nyatanya kebahagiaan itu gak bisa dibeli. Karena yang namanya kebahagiaan itu adalah ketenangan hati, lapangnya dada. Sehingga kebahagiaan tidak ditentukan dengan harta yang kita punya. Oleh karenanya, terkait masalah ini, khatib ingin menyampaikan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kata para ulama, adalah kita bisa bahagia dengan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh, Allah janjikan kepada mereka kebahagiaan. Allah bahasakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan, barang siapa yang dia beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ini iman dan amal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, akan kami berikan hidup bahagia.
yang beriman dan beramal soleh, laki perempuan, akan kami berikan hidup bahagia, kata Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan pahala kepada mereka dengan pahala terbaik karena amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman dan amal saleh ini bisa memperbaiki kondisi hati seseorang. Iman dan amal saleh bisa memperbaiki tingkah laku seseorang. Iman dan amal saleh bisa memperbaiki urusan dunia dan akhirat seseorang atas izin dari Allah tentunya. Oleh karenanya, mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, berarti mereka sudah punya fondasi, mereka sudah punya kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena kemungkinan itu ada dua. Kemungkinan dia itu rezekinya lancar, kemungkinan dia itu rezekinya seret, kemungkinan ekonominya bagus, kemungkinan ekonominya tidak bagus, atau ekonominya belum bagus. Akan tapi dia punya iman dan amal saleh. Dengan itu dia tetap bahagia. Dan ingat catatannya, amal soleh kata para ulama adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Sehingga kita perlu muhasabah, kita perlu introspeksi diri. Dalam kita ibadah sehari-hari, ini amalan-amalan yang kita lakukan sudah sesuai dengan syariat Allah atau belum? Kalau sudah sesuai, maka ini yang akan mendatangkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak diukur dengan harta kita. Dengan kita beriman, dengan kita beramal saleh, ini akan menjadikan hidup kita menjadi lebih bahagia. Biar dikata duit banyak, dengan iman dan amal saleh bahagia dia. Duit dikit, dengan iman dan amal saleh juga bahagia. Pada porsinya tentunya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita belajar agama. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita menyibukkan diri dalam mempelajari agama, kita belajar ilmu yang bermanfaat, ini bisa mengalihkan perhatian hati kita. Kalau ada sesuatu yang bikin sedih, bisa ketepis karena kita belajar agama, karena kita belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat hatinya sedih, itu bisa hilang dengan itu. Kemudian di sisi yang lain, ketika dia belajar ilmu yang bermanfaat, ketika dia belajar agama, maka ini akan bikin jiwanya menjadi lebih sejuk, akan bikin tambah semangatnya. Kemudian yang lainnya, orang yang belajar agama, dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan hati, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah suatu kaum mereka berada di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Di situ mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkan. Ini yang bahasa kita bilang kajian atau belajar agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain akan turun sakinah kepada mereka, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan dibanjiri rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di langit. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua agar kita bahagia, yaitu kita belajar ilmu yang bermanfaat. Kita belajar agama. Orang-orang yang mereka belajar agama, orang-orang yang mereka belajar ilmu yang bermanfaat, ketika ada hal-hal yang bikin hatinya sedih,
akan tertepis otomatis. Ada salah seorang yang mungkin KTP-nya hilang, STNK-nya hilang, dompetnya jatuh, ATM-nya hilang. Tapi subhanallah, dia urus satu-satu, santai saja dia. Gak bikin dia sedih. Dia berangkat ke sana urus satu, berangkat ke sini urus satu, beres ini, beres STNK, lanjut SIM-nya, beres ini terus. Gak masalah, dia hanya bilang qadarullah wa masya'a fa'al. Taunya dari mana dia bisa sehebat itu, kok gak sedih gitu, kok gak kayak orang pusing, gak kayak orang stres, hilang itu jatuh, dompetnya jatuh. Ternyata rahasianya dia belajar ilmu yang bermanfaat, dia belajar agama, dia tahu informasi itu. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Pernah beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang dia cerita kepada khatib. Dia bilang mobil dia baru hilang beberapa waktu yang lalu. Kalau mau ketemu katanya suruh bayar 35 juta untuk pengurusannya. Tapi dengan santai dia bilang, sudahlah Ustaz, qadarullah wa masya'a fa'al. Dia beli mobil baru lagi, beres. Di sini pelajarannya bukan mobil nggak mobil, pelajarannya adalah ketika dia belajar ilmu yang bermanfaat, dia belajar agama. Ternyata ketika ada hal-hal yang sebetulnya bisa bikin dia sedih, tertepis semuanya dengan ilmu yang dia pelajari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita usahakan kita mencari kebahagiaan dengan iman dan amal saleh. Kita usahakan kita mencari kebahagiaan dengan kita belajar agama, dengan kita belajar ilmu yang bermanfaat. Dengan usaha kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan. Kita bisa mencari kebahagiaan yang berikutnya dengan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, zikir kepada Allah ini merupakan sebab yang besar hati bisa bahagia, sedih bisa hilang. Itu Allah tegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati bisa jadi tenang. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang emosi, masya Allah, kita bilangnya apa? Istighfar, istighfar. Disuruh zikir kepada Allah menghadirkan ketenangan. Kemudian kepada mereka yang rutin zikir pagi petang, kemudian dalam kesehariannya banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Ingat, zikir kepada Allah ini bisa menjadikan hati bahagia, bisa menjadikan hati tenang. Dan ada bonus satu lagi, dengan dia berzikir kepada Allah, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kebahagiaan yang dia rasakan secara tidak langsung, dia juga pastinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat nikmat Allah, dan dengan itu kita bisa merasakan kebahagiaan. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Kita dapat kebahagiaan, kita bersyukur, ditambah nikmatnya sama Allah, tambah bahagia kita. Rezekinya lancar, kita bersyukur, tambah lancar lagi rezekinya, tambah bahagia kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tapi kalau kalian kufur, Allah mengingatkan azabku sangatlah pedih.
Dan pastinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian harus berzikir kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. "Washkuruli wa la takfurun." Dan kalian harus bersyukur kepadaku. Jangan kalian tidak bersyukur, jangan kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan agar kita bersyukur kepada Allah, sehingga bersyukur ini hukumnya adalah wajib karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain akan Allah tambah nikmat, akan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kita bisa mendapatkan kebahagiaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sidang Jumat rahimakumullah. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, senjata utama orang mukmin adalah doa. Dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, kita bisa minta kebahagiaan. Dan di antara doa Nabi SAW yang dipanjatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kemudian dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Allahumma rahmatika arju, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau pasrahkan urusan kepadaku walaupun sekejap mata. Tolong dibantu ya Allah, sekejap mata jangan dibiarin, jangan dilepas. Wa aslih li sya'ni kullah, dan tolong perbaiki segala urusanku ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Lihat, dengan doa kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Di sela-sela kesibukan kita, ketika kita sedang berdiri, ketika sedang duduk, ini tidak menghalangi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan. Dan yang terakhir yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar hanya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita tidak menyerahkan urusan kepada yang lain-lain. Kita tidak ngerasa kalau udah dipegang sama si fulan urusan bakal kelar, urusan bakal lancar, enggak. Tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang kita lakukan, maka akan hilang kesedihan. Karena kita bertawakalnya kepada Allah. Ketika berhasil, kita akan bahagia. Tapi ketika tidak berhasil, karena kita bertawakal kepada Allah, kita akan mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa. Ini udah takdir Allah. Kita akan mengatakan ini belum rezeki. Tapi kalau kita bertawakal, bersandar kepada si fulan, ketika berhasil kita senang sama dia. Wallahu a'lam, kita bersyukur sama Allah apa enggak itu. Tapi ketika dia gagal, kita sedih. Kita enggak bahagia. Kenapa? Karena kita bertawakal kepada si fulan, ngandelinnya si fulan. Dan kita udah yakinnya sama si fulan pasti berhasil. Tapi ternyata Allah menakdirkan tidak berhasil. Akhirnya karena dia tawakal kepada si fulan, yang ada sedih. Tapi kalau seseorang bertawakal kepada Allah, dia akan bahagia. Akan Allah berikan kecukupan buat dia. Allah kabarkan dalam Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan buatnya. Ketika berhasil, alhamdulillah dia bahagia. Ketika tidak berhasil, belum berhasil, dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa. Dan tetap sinyal-sinyal kebahagiaan akan berada dalam hatinya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita pengen bahagia, jangan lupa lakukan yang pertama iman dan amal saleh. Dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kita belajar agama, belajar ilmu yang bermanfaat. Ada pengajian dekat rumah, habis maghrib sampai isya duduk, simak, dengerin. Ada pengajian apa nih? Hadis, pengajian fikih, akidah. Selama itu bermanfaat dan direkomendasikan oleh ustadz-ustadz kita yang mereka manhajnya Ahlus Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka kita hadir. Kita belajar agama, karena itu akan mendatangkan kebahagiaan buat hidup kita dunia dan akhirat. Kalau perlu kita cari informasinya.
searching di Google jadwal kajian Jabodetabek, karena kita tinggalnya di Jabodetabek. Kemudian kita hadir, kita datang, karena itu akan menjadikan sebab kebahagiaan buat kita dan keluarga, dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, kita bisa banyak-banyak berzikir. Yang keempat, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Yang kelima, banyak-banyak kita berdoa. Dan yang terakhir, jangan lupa kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dan kaum muslimin, dan melimpahkan kebahagiaan kepada kita, keluarga, kaum muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai calon-calon penghuni surga dan selamat dari neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullahu. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.